Kayak Allah ada gak sih gitu. Oke. Aku sholat, Oke. udah sholat aku pasti meminta kepada engkau, Mm. tapi kenapa engkau menundanya? Pertolongan Allah kapan sih? Nah. Apa tunggu kita maksiat dulu baru Allah tolong? Oh, sampai seperti begitu ya? Ya pernah berpikir seperti itu. Sampai berpikir kapan sih gitu ya? Mm. Apakah aku harus maksiat dulu baru kau tolong ya Allah gitu ya? Iya, Sampai sekritis itu ya? iya, Tapi ya sampai tidak melakukan hal-hal maksiat kan? Atau pernah? pernah. Oh, pernah ya, sampai pernah ya. Terus apa respon Allah, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi kita bersama channel YouTube Ismuhu Yahya Official. Dan di depan kita ini ada tamu spesial yaitu Bang Elvin. Assalamualaikum Bang Elvin. Waalaikumsalam ya bang. Iya. Boleh tahu nama lengkapnya Bang Elvin? Elvin Tris. Elvin Tris. Chris. Tris. T El R I S. Tris. Ya, Tris. Oh, Elvin Tris ya. Ya, Bang Elvin baru pertama kali ke Masjid Ismiyah ya atau sudah berapa kali? sudah sering. Sudah sering ya? Ya, sudah Oh. sering. Bang Elvin, gimana ketika datang ke Masjid Ismiyah ya? Senang nggak? Senang, bahagia. Bahagia ya? Ya, Bang Elvin boleh ceritain dong, apa beda Masjid Ismiyah dengan masjid yang lain mungkin yang Bang Elvin lihat seperti itu? kalau bedanya tuh masjid yang lain tuh sholat, sholat aja. Udah selesai sholat ya udah. Kalau di Ismuya ya ada ngajinya, baca Quran. Oh, gitu ya. Ya, Memang habis sholat terus ada ngajinya, memang Bang Elvin nggak lihat di masjid lain? enggak, Oh, nggak pernah lihat itu ya? enggak pernah. Paling cuma zikir ya. Oh, paling zikir habis itu pulang gitu ya? Ah ya, Nah, kemudian ada sisi unik nggak? Mungkin Bang Elvin ngelihat di Ismiyah ini penuh anak muda gitu ya? ya, Gimana pendapat Bang Elvin terkait Masjid Ismiyah yang dipenuhi dengan anak-anak muda? sangat luar biasa sih, sangat mantap. Mantap ya? Ya, mantap. Iya, mudah-mudahan Bang Elvin kan masih muda juga ya. Ya, masih muda. Boleh tahu nggak nih usia Bang Elvin ini berapa? Baru 24. 24, berarti Ya, lahir tahun 2001. satu. Oh, iya iya iya. Berarti Bang Elvin ini lahir di mana kalau boleh tahu ya? Lahir di Pontianak, besar di Jakarta. Oh, lahir di Pontianak, Hmm, besar di Jakarta. iya, Gimana ceritanya tuh? Kok bisa lahir di Pontianak, besar di Jakarta? Sekolah di Jakarta atau gimana? sekolah di Jakarta. Kalau kata orang tua sih, lahir sebulan kemudian langsung pindah Jakarta. Gitu ya. Iya, Berarti Bang Elvin ini sekolah di Jakarta gitu ya. ya sekolah di Jakarta. Boleh ceritain enggak tuh dari SD, SMP, SMA itu seperti apa, Bang? Dari SD itu sekolah Islam, SD sekolah Islam, SMP, SMA tuh sekolah di Buddha. Entar. Ini unik nih. Bentar ya. Gimana tadi? Gimana? Gimana? SD itu sekolahnya di Islam, SD sekolahnya di Islam. SMP, SMA itu di Buddha. SMP, SMA di Buddha. Gimana ceritanya nih kok bisa SD-nya Islam, kok SMP, SMA-nya sekolah di Buddha? Itu gimana, Bang? Apakah orang tua Abang nih muslim atau bukan gitu, Bang? Bukan, tapi orang tua yang menyarankan di situ. Oh gitu ya. Iya, Jadi waktu SD Abang sekolah di Islam, iya Islam. tapi orang tua Abang bukan Islam. Bukan, Dua-duanya. dua-duanya bukan. Oke, kok boleh tahu ibu bapak nih sukunya apa, Bang? Suku Misalnya ibu nih sukunya apa? Cina, Oh, ibu Cina. ya Kalau bapak? Bapak campur kayaknya tuh, Oh, campur gimana nih, Bang? Cina Dayak. Oh, Cina Dayak. Oh, oke oke. Berarti kalau bicara ibu Cina banget gitu ya? Ya mungkin. Ya. Kok mungkin, Bang? Kenapa jawabnya kayak ragu gitu, Bang? Karena dari kakek tuh belum pernah lihat sih, lupa. Oh, belum benar. Tapi dari Ya, paras ibunya Cina gitu ya? Cina. Kayak abang ya, Ya, model Cina gitu ya. Oke, jangan tegang mas, santai bang ya. ya kan. Nah, jadi teman-teman di Masjid Ismiyah ya ini
Bang Elvin ini unik ceritanya ya. Beliau dari kecil tadi apa sekolah SD-nya di Islam Islam. Boleh tahu nggak sekolahnya itu di mana? di Ayah Bunda. Di Ayah Bunda ya. Iya, nama sekolahnya Ayah Bunda. Oh gitu ya. Kok bisa ya orang tua abang nih non Muslim? Abang waktu itu agamanya apa? Buddha, Ntar ya. Abang agamanya Buddha. agama Buddha. Masih SD tuh ya? Iya, masih SD. Kok bisa sekolah Islam gitu? Abang yang mau atau gimana? Orang tua yang pilih kan? Orang tua yang pilih kan? Oke. Unik ya? Ya, unik. Oke. Terus boleh tahu abang masuk Islamnya tuh di usia berapa? Usia 19 ke 20 lah. Oh, baru-baru ini berarti ya? Baru 4 tahun, 5 tahun ini ya berarti ya? Iya, baru-baru. Oh, saya pikir dari SD. Enggak, Oke. Terus dari SD belajar Islam berarti? belajar Oke, unik ya. Terus SMP Buddha. Buddha. Itu abang sendiri yang pilih atau orang tua yang pilih? Orang tua juga pilih. Bukan abang yang milih ya? Bukan. Kalau bicara keluarga nih, ya kan? Ya, Sedekat apa dulu abang dengan ibu dengan bapak abang? dekat. Dekat ya? Ya, sangat dekat. Sangat dekat. Oke. Gimana kalau uang jajan gitu dikasih Dikasih, aman ya? aman. Berapa waktu itu bang? Waktu itu kalau SD 2000. Oh, waktu itu zaman itu ya. Ya, zaman SD 2000. SMP 5000. 5.000. Oh, boleh tahu orang tua profesinya pegawai mungkin? Orang tua usaha sendiri. Oh, usaha ya. Rata-rata Ya. memang ya memang fakta ya. Biasanya orang Cina atau orang-orang Cina lah lebih tepatnya ya. Mm, Kebanyakan usaha bang ya. ya, banyak kan usaha. Oh, iya ya. Termasuk abang hari ini ya. Ya, Heeh. sama. Oke, kembali ke poin tadi ya. Saya penasaran ya dengan cerita abang nih ya. Terus gimana ceritanya bang? Abang masuk Islam nih bang? Ceritanya tuh lagi nyari-nyari, Nyari-nyari apa bang? nyari-nyari Tuhan. Nyari-nyari Tuhan. Ya, Oke, bagaimana cara abang nyari Tuhan nih bang? Mungkin bisa diceritakan. kita nih ibadah sering ibadah di Buddha ibadah, tapi merasa kayak kurang dekat gitu sama Tuhan kan? Oke, di Buddha juga ibadah ya. Ibadah Boleh tahu nggak di Buddha nih seperti apa Tuhannya bang? seperti kayak nggak ada gitu. Kayak nggak ada gitu ya? Nggak ada. Yang abang rasakan ya. Mm. Tapi kan kita juga ada kan orang yang masih agama Buddha tapi nganggapnya ada Tuhan dia gitu ya. Iya ada. Heeh. Gimana tuh bang? Kok apa? Ketika abang Islam berarti abang sholat gitu ya? Belum sholat. Tapi kan abang tadi bilang mencari Tuhan. Gimana cara cara abang cari Tuhan Islam tuh bang? Saya Tuhan di Islam tuh ya. Ya dengar-dengar kajian gitu. Berarti memang dari dulu dengar kajian, belajar gitu ya. Ya belajar. Terus titik di mana abang memutuskan untuk mualaf tuh kan 4 tahun yang lalu ya. Ya Itu gimana kronologinya tuh? kronologinya ya. Kayak lihat orang habis sholat tuh kayaknya adem, nyaman. Oh gitu ya. Ya terus dengar suara azan tuh seneng, kadang sedih. Oh pernah sampai sedih ya. Ya sedih kalau dengar suara azan tuh. Hmm. Terus kapan momen abang sedih tuh bang? Pas lagi sendiri. Terus lagi sendiri sampai nangis. Iya. Sampai nangis dengar azan ya. Mm-mm. Oke. Terus berapa lama itu abang sampai dengar azan sampai nangis? Itu berapa lama bang? Hampir sebulan lebih. Sebulan lebih ya. Jadi ketika dengar azan tuh nangis. Kok bisa abang dengar azan? Memang rumahnya dekat masjid. Samping masjid rumahnya dulu. Oh dulu rumahnya samping masjid. Ya samping masjid. Oh. Tapi rumahnya dekat ya, samping masjid ya, samping banget ya. Berarti Samping banget. ketika azan tuh berkumandang, abang mulai itu sedih. Ya Selama sebulan itu ya? selama sebulan. Nangis, nangis terus nggak ya? Tapi Enggak, sedih gitu ya. sedih aja. Tapi sempat nangis sampai gitu ya. Benar sekali itu. Dengar azan tuh ya. Oke, mungkin bisa diceritakan Bang, Abang mualafnya di mana? Di Pontianak atau di sana? Di sana Jakarta. Hmm.
Mungkin bisa diceritakan Bang, apa namanya, bagaimana Abang Islam nih memutuskan dari awal Abang yakin dengan Islam, terus kemudian Ya, Abang ketemu dengan seseorang mungkin yang Abang anggap bisa membimbing Abang untuk masuk Islam, ya. Nah, mungkin gimana keputusan orang tua, terus apa yang terjadi setelah Abang mualaf, apakah orang tua setuju atau tidak, ya kan? Nah, saya mm, kan tidak tahu nih, mungkin Abang bisa ceritakan Bang dari tadi dari Abang dengar azan 1 bulan full, terus nangis ya, ya, nangis, ya kan sedih gitu, terus lihat orang sholat tuh kayak adem gitu ya. iya. Nah, menemukan itu ya. Terus abang ketemu dengan seseorang mungkin atau gimana ceritanya abang apa namanya bisa masuk Islam nih bang? Mungkin ceritakan bang atau gimana tentang keluarga bang? Cerita aja bang. Ya, pertama ketemu kayak seorang gitu, seorang ustadz, seorang guru. Dia tuh mengajarkan tentang Islam tuh begini, harus baik, harus lebih taat sama orang tua juga, jangan ngelawan. Nah, terus selama belajar-belajar terus, selama 6 bulan belajar sama dia, Hmm? akhirnya memutuskan pengen masuk Islam. Nah, Hmm. sebelum itu ada coba-coba ngomong ke orang tua. Takut berarti ya waktu itu ya? Takut nggak Ya, bang? enggak takut. Tapi abang bilang coba-coba, nggak takut itu ya? Ya, enggak takut, coba-coba ngomong dulu. Oke, terus selama 6 bulan belajar, coba-coba ngomong gitu ya? Terus Coba-coba ngomong. apa Nah, respon dari orang tua tuh? menganggapnya saya itu bercanda. Oke, terus gimana? Pas udah dianggap bercanda, nggak lama kemudian saya langsung memutuskan malah Oh, abang masuk. memutuskan. Oke, terus? Nah, terus karena setiap subuh saya bangun sholat di masjid, kadang orang tua suka bergadang kan, jadi suka tahu. Nah, kira siang itu baru diinterogasi sama orang tua. Oke. Jadi integrasi ya. Iya, Selama berapa lama tuh abang sholat subuh tuh di masjid itu bang? selama masuk Islam. Oh berarti abang masuk Islam tanpa sepengetahuan orang tua? Orang tua, ya itu anggapnya bercanda, jadi nggak tahu dia. Oh tapi udah masuk Islam gitu Udah ya? masuk. Oke. Terus ketika diinterogasi itu seperti apa keadaannya? Keadaannya ya seperti sedih, marah, campur aduk. Hmm. Terus apa yang terjadi setelah itu bang? Setelah itu orang tua memberikan waktu, Maksudnya? berikan waktu 3 bulan untuk benar-benar dan yakin kalau kamu masuk Islam. Terus? Terus kalau akhirnya dalam proses 3 bulan itu saya membuktikan kalau saya itu emang benar-benar masuk Islam tanpa paksaan orang. Akhirnya lulus, orang tua menjadi saksi saya masuk Islam di Masjid Lauser. Oh di masjid samping rumah abang itu ya? Enggak, Oh beda nih ya? beda. Masjid Lauser itu beda, Oh beda, bukan di samping rumah abang. bukan. Oke. Oh berarti orang tua juga nggak marah gitu ya ketika Awal marah, uh, marah seperti apa bang orang tua? Bang? marah ya seperti itu. Tidak menghargai orang tua. Oh sempat sampai dibentak-bentak seperti itu enggak? Ya cuma diomelin aja gitu. Diomelin ya. Hmm. Ya 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 ya. Terus ngerasa bersalah nggak ketika masuk agama lain? Orang tua kan pasti kecewa ya. Hmm. Sebagaimana orang Islam, ketika orang Islam nih ya masuk agama lain, ya kecewa dong orang tuanya gitu. Ya kecewa. Sebenarnya rasanya sedih sih. Nggak, orang tua tuh sedih banget Ya ya. karena masuk Islam. Kenapa nggak masuk agama lain? Kenapa Islam itu? Mm-mm. Terus aku jawab, karena Islam ini beda. Islam beda. Ya beda dengan yang lain. Ya ya ya. Memang kalau di lingkungan itu dekat rumah tuh Islam tuh agak kurang baik. Lingkungan Islam tuh memang kurang baik. Oh jadi lingkungan rumah abang tuh yang di Jakarta ya? Mm-mm, Itu kurang baik ya? kurang baik. Makanya orang tua tuh nggak setuju. Hmm. Kurang baik ini maksudnya gimana definisinya deh bang? Dia Ya kayak agamanya Islam, agama Islam, tapi banyak yang nakal gitu ya. banyak nakal, selesai sholat nakal. Ada yang nggak sholat gitu ya.
Selesai sholat tawuran. Oh gitu ya, Iya, di Jakarta ya. kata gitu. Oke, terus setelah 3 bulan itu abang memutuskan yakin dengan Islam. Mm-mm. Kemudian juga orang tua setuju lah ya. Jadi orang Iya, tua jadi saksi gitu ya. jadi saksi. Terus kenapa bang tidak melanjutkan hidup di Jakarta? Karena pengen lebih mandiri lagi. Tapi bukan izin ya, saya tanya ya, Ya, bukan karena diusir orang tua bukan ya? bukan. Oke, berarti orang tua nih sebenarnya juga tidak setuju sebenarnya ya, maksudnya tuh ya tapi mau gimana lagi gitu ya? Ya, mau gimana lagi? Ya 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 ya. Terus apa nama? Akhirnya abang ke Pontianak. Belum ke Pontianak. Oh gimana ceritanya tuh bang? Masih 2 tahun. 2 tahun di Jakarta Islam. Mm-mm. Terus terus? Terus, terus menikah. Nah, baru pindah Pontianak. Oke, abang menikah ya, udah menikah ya berarti ya? Ya, sudah menikah. Sudah punya anak? Sudah 2. Oh sudah 2 anak bang ya? Iya. Masya Allah. Umur berapa bang anaknya bang? Yang pertama 1 tahun lebih. Mm-mm. Yang kedua udah meninggal. Innalillah. Kok bisa ceritanya gimana bang? Meninggal bang? Lahirnya tuh prematur. Mm-mm. Cuma belum cukup bulan. Berapa hari? Hampir 2 hari lah. Tapi udah lahir ya? Sudah lahir. Hmm. 2 hari baru meninggal. Berarti eh, belum sempat dikasih nama? Sudah. Sudah dikasih nama. Oh, siapa namanya bang? Anak kedua. Mm-mm. Maryam Azara. Masya Allah. Maryam Azara. Az-Zahra. Iya. Masya Allah. Namanya indah banget ya. Maryam Az-Zahra. Ya. Oke bang, mungkin bisa ceritain gimana setelah abang 4 tahun ini Islam. Apa yang abang rasakan saat ini? Apakah merasa kayak makin kuat iman saya atau gimana bang? Pernah nggak sampai futur imannya gitu? Putu tuh dapat. Futur tuh ya apa ya? Kayak merasa eh, kok setelah masuk Islam hidup saya gini-gini aja ya. Kok hidup saya nggak berkembang ya? Kok ya mungkin ada orang seperti itu ya. Dia Hmm. memutuskan untuk masuk Islam, dia pikir Islam ada agama yang baik misalnya ya. Tapi setelah masuk Islam ternyata ekspektasinya tidak sesuai. Ya, pernah nggak merasakan seperti itu? Atau ragu gitu? Pernah nggak? Pernah merasakan seperti itu. Nah, gimana tuh ceritanya? Ceritanya pas masuk Islam tuh banyak yang ngomong. Ini yang orang Islam asli ya. Dari lahir Islam tuh. Katanya nggak nyaman pin masuk Islam. Gimana Ini gimana? Gimana? masuk Islam tuh nggak nyaman. Banyak ujiannya berat. Dibilang begitu. Oke, terus? Tapi dengan ku yakin, ujian gitu semua pasti berlalu. Bentar ya, aku bilang. Ya, ya, ya. Terus terus? Nah, 2 tahun pertama masuk Islam itu sangat nyaman. Apa apa? 2 tahun pertama masuk Islam tuh nyaman. Nyaman, nyaman nih. Ya, terus terus? Walaupun ada ujian tuh merasa kayak, udah ujiannya segitu aja. Masih kuat-kuatnya iman lah Masih tuh ya. kuat-kuat Terus terus? imannya. Nah, Runtuhnya tuh ketika kapan tuh? Maksudnya bukan runtuh sih, lebih ke kayak ujiannya tuh. Ketika. ujian tuh kayak ketika pas, di Ponti nih. Oke. Nah, itu udah mulai, mulai gue ya tuh ujiannya. Oke, gimana tuh? Gimana tuh? Kita buka usaha, terus yakin nggak? Yakin. Buka usaha kita yakin dengan adanya Allah kan. Tapi di situ kita diuji, benar-benar diuji. Iya, iya, iya. Apa ujian terberat Bang yang Abang lihat itu waktu itu, Bang? Yang terberat tuh yakin Allah tuh udah ngatur rezeki tuh, jadi tuh yakin. Tapi rasanya kayak sudah yakin ini kok Allah nggak kasih-kasih ya. Oh, Sudah buka usaha begini kok Allah nggak gini ya. Sampai kadang sama sekali nggak ada uang. pernah ya? Pernah. Enggak sama sekali nggak ada uang. Sama sekali pernah. Terus sekarang buka usaha katanya ya. Iya, buka usaha Usaha apa, Bang? depot air. Dapat air sekarang ya. Ya, Gimana untuk penghasilan sekarang? masih naik turun. Naik turun. Ya, Inilah ujian sekarang gitu ya, yang Abang rasa.
Ini ya lebih parah ujiannya. Oke, boleh cerita ya Bang, gimana parahnya seperti apa Bang? Parahnya ya jadi kayak Allah ada gak sih gitu. Oke, Ya Allah aku udah kan dapetin apa kebutuhanmu, aku sholat. oke. Udah sholat aku pasti meminta kepada engkau. Mm. Tapi kenapa engkau menundanya? Itu sih dalam pikiran begitu. Tapi masih ada keyakinan, masih ya? Sedikit. Oke. Gimana, apa namanya? Memang lah ya, itulah ujian ekonomi ya, Iya. yang mungkin eh, ekspektasi, ya itu tadi saya tanya ya, gimana Bang ekspektasinya? Terus sekarang nih diuji dengan Ekonomi. ekonomi. Terus Abang udah bisa baca Quran belum ya? Izin saya tanya ya. Belum bisa. Oh, oke. Ini tugas Ustaz Asrul berarti ini Mm. yang mengajarkan antum Quran. Antum tahu nggak di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214 Tahu tentang apa? tentang apa ya? Lupa sih ayatnya apa. Nah, kalau lupa coba buka, enggak apa-apa, di Google juga boleh. Coba membuka Al-Baqarah ayat 214. Coba Bang bacakan artinya, Bang. Al-Baqarah Mm-mm. 214. Bisa buka di HP atau buka di Qoroa gitu ya. Kita punya aplikasi Bang di Masjid Nah, Ismiyah juga. Kita gunakan aplikasi namanya Qoroa. Quran. Jadi, nah, Qoroa itu Quran. Jadi biasanya kita gunakan itu Bang untuk apa? Untuk buka Quran. Atau kalau misalnya Bang bingung, cek aja di Google Bang. QS Al-Baqarah titik 2 214. Ini ada nih. Abang bacakan artinya Bang, tolong Bang. Bentar Saya ya. nggak bawa HP soalnya. 214. Nah, apa Bang bunyinya di situ Bang? Artinya ya, Artinya? apakah kamu mengira bahwa kamu masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingat, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi kalau abang baca di ayat itu tuh, Rasul dan orang-orang yang di sekitarnya bilang kayak gini. Kapan datang pertolongan Allah? Itu Nabi loh. Nabi, Rasul, para sahabat bilang kayak gini. Kapan datang pertolongan Allah? Saking beratnya megang Islam itu Bang. Iya, Inilah mungkin Al-Quran yang menjadi petunjuk kita ya. Maka tadi sedikit izin saya tanya. Abang udah bisa baca Quran belum? Belum. Abang sering baca artinya nggak? sering, Jarang atau sering? kadang-kadang, Kadang-kadang. Berarti jarang ya, jujur aja jarang. ya. Iya, Kita sharing aja nih Bang. Jadi saya bukan bermaksud untuk ceramah. Saya melihat saudara saya di depan saya nih. Kita saudara Bang. iya, Kita saudara seiman. Ketika ada saudara kita yang mungkin sedang dalam keadaan sedang turun imannya, nah, saya sebagai saudara wajib mengingatkan. Dengan apa? Dengan motivasi? Enggak, dengan Al-Quran. Itulah hikmah mungkin ditunda podcast kita tadi ya. Sudah 1 jam abang nunggu, Masya Allah. iya. Ternyata itu ayatnya. Dan ada satu lagi ayat Quran yang powerful sekali bang. Apa tuh? Nah, jadi senang belajar kan? Tenang. Jadi ternyata bang, tadi yang abang baca tadi kan, surah berapa tadi? Al-Baqarah 214. Nah, tentang apa tadi bang? Singkatnya tentang apa? Tentang pertolongan Allah itu sangat dekat. Dan tapi kan gini ya, pertolongan Allah itu sangat dekat. Tapi kok terasa jauh ya? Bukan terasa jauh Nah, ya. gimana bang? Yang Kita abang rasakan saat ini nih? terasa lama. Lama gitu ya? Lama. Kapan sih? Itu. Pertolongan Allah kapan sih? Nah, Apa tunggu kita maksiat dulu baru Allah tolong?
Oh, sampai seperti begitu ya? Ya, pernah berpikir seperti itu. Sampai berpikir kapan sih gitu ya? Mm, Apakah aku harus maksiat dulu baru Engkau tolong ya Allah gitu ya? iya, Sampai sekritis itu ya? iya, Tapi ya sampai tidak melakukan hal-hal maksiat kan? Atau pernah? pernah. Oh, pernah ya, sampai pernah ya. Terus apa respon Allah, Bang? Respon Allah tetap sayang, Maksudnya tetap sayang? Masih diberikan masih di, kesadaran ya? masih diberikan kesadaran. Kadang dalam hati nih sedih. Kenapa masih melakukan maksiat? Padahal Allah kan udah janji, sabar. Ya, 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 ya. Tapi pikiran nih udah maksiat, ya hati ini sedih. Ya, ya, ya. Nggak apa-apa, Bang. Inilah dunia ya. Gini dunia. Insya Allah nanti akan ada jalan untuk abang sekeluarga, untuk anak istri abang. Dan Allah akan datangkan pertolongan, Bang. Cuman tadi Mana tadi sabar. Nabi aja, Bang, Nabi loh, Bang. Nabi dan sahabat-sahabat udah pernah belum ketemu dengan ayat seperti ini? Sudah cuma lupa. Oh, udah pernah ya? Udah Udah pernah. pernah belajar lah ya. Ya, tapi bisa lupa gitu ya, karena begitu sebegitunya dunia gitu ya. Iya, sebegitunya dunia. Sama kadang kayak apa ya? Jangan kamu banding-bandingkan saya dengan Nabi. Oh, sampai berpikir seperti itu ya. Iya, karena Nabi itu udah dirancang dengan Allah, pasti dia sabar walaupun dia mengeluh. Oke. Beda dengan saya bukan Nabi, walaupun Allah tuh tahu saya bakal melakukannya. Ya, ya. Ya, saya doakan mudah-mudahan abang Mm-mm. tetap istiqomah dan tetap semangat ya. Ya, apa ya? Coba memang hidayah tuh ya. Hidayah milik Allah. Tapi saya tetap berdoa mudah-mudahan dari beratnya perjuangan abang mempertahankan Islam nih ya. Iya, Mudah-mudahan Allah jawab semua pertanyaan abang di waktu yang dekat. Kan tadi Allah bilang, Allah tuh sangat dekat ya kan, Bang? iya sangat dekat. Nah, cuman kadang kan kita kan merasa ujian yang begitu besar sehingga Allah tuh terasa jauh ya. Bukan terus saja, Om. Gimana, Bang? Rasa bener gak sih Allah tuh ada? Itu Oh, bener gak Allah itu ada? Katanya Allah bakal nolong. Katanya Allah tidak akan membebani seseorang di batas kemampuannya. Tapi ini serasa melebihi gitu. hmm. Kok abang ngerasa kayak berat sekali ujian tuh, ujian apa bang yang paling berat bang? Yang paling berat sih ujian ekonomi. Ekonomi ya? Iya, Ya, ya. Sampai seperti apa sih bang? Sampai lapar sekali atau gimana? sampai kayak kebutuhan apa-apa kadang kurang. Ya, ya. Ya, kebutuhan sehari-hari itu kadang kurang, kadang cukup. Ya, ya. Terus apa namanya? Eh apa ya? Yang membuat abang tuh ngerasa Allah tuh ada nggak ya? Itu tuh dalam kondisi seperti apa bang? Ap- Ya itulah tadi ekonomi ya. Ekonomi. Tapi maksudnya sampai saya beli makan untuk istrinya nggak mampu gitu. Pernah Pernah, tak mampu. untuk beli makan gitu ya. Iya, Usaha galon nggak bisa apa menjadi apa ya penghasilan untuk abang dan istri. saat ini kayaknya masih belum. Oke. Ya, 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 ya. Satu ayat Quran lagi terakhir ya. Ya, Ini kita sharing ya teman-teman ya. Bukan berarti saya izin menggurui abang. Jadi mm, ini di luar dari yang kita bicarakan di belakang tadi kan. iya, Jadi apa ya? Tiba-tiba aja nih kan. Oh ternyata ujian abang ketika di Pontianak nih. Bahkan saat ini ya. ya, bahkan saat ini. Masya Allah. Tetap sabar.
Ya, tetap istiqomah. Saya selaku saudara juga ngerasa saya perlu bantu nih, ya kan? Cuman untuk saat ini mungkin secara mm, ekonomi, secara ini mudah-mudahan nanti insya Allah kedepannya bisa kolaborasi kita bang ya. ya, Tapi maksud saya itu sebagai saudara muslim minimal mengingatkan lah bahwasanya Rasulullah ya kan dan para sahabat aja pernah bilang kapan datang pertolongan Allah. Artinya sekuat-kuat iman Rasulullah juga pernah loh mengatakan apa yang abang katakan. Gitu kan? iya, Gitu kan cara berpikirnya iya, kan? Ya artinya kalau abang bisa bilang Rasul itu kan nabi, iya, saya bukan nabi gitu kan? mm, Kan lagi viral waktu itu kan? Ada yang bilang gitu kan? Apa? Gimana yang viral tuh? Eh, saya ini manusia bukan nabi gitu kan? ya, Nah, pernah lah ya pernah, kena gitu ya. Ya tapi jangankan ya tapi kan nabi kan manusia juga gitu. Pernah juga mengatakan hal demikian gitu kan. Artinya jangankan kita, Nabi juga pernah loh gitu ya kan. iya, Nah artinya itulah manusia gitu. Ada satu Quran yang terakhir yang mungkin abang bisa baca juga. Quran surah Al-Baqarah ayat 155. 155. Ketemu bang. Temu. Coba bacaan artinya bang. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada mereka orang-orang sabar. Nah jadi apa yang ada di kepala kita, apa yang kita alami saat ini sudah Allah jawab kan. Sudah Abang juga pernah mungkin udah tahu kali ya ini ya. tahu? Ya tapi ya memang tidak bisa dipungkiri. Ya, nggak bisa. Iya iya. Mungkin apa namanya eh cerita dari abang ini kan sangat menginspirasi bahwasanya eh, untuk jadi seorang Muslim sejati ini tidak mudah bang ya. Ya, tidak mudah. Apa harapan abang untuk saat ini bang? Harapannya bisa supaya bisa istiqomah dan selalu mengingat Allah. Ya, ya. Pernah lupa sama Allah? Lupa enggak, tapi nggak takut. Pernah nggak takut sama Allah? Pernah nggak takut. Ya ya ya. Sempat ya berada di apa namanya momen itu ya. Sempat. Ya ya. Ya tanda kutip nantangin Allah lah ya. Iya, Tanda kutip ya gitu kan. nanti nantangin. Tapi Nah, nantangin dengan hal yang baik. oh nantangin dengan hal yang baik. Iya, Contohnya. contohnya, ya Allah, jika engkau ada, maka mudahkan urusanku. Jika kau Oke. memang benar-benar ada, Ya Allah, jika kau benar-benar ada, maka mudahkan urusanku. maka mudahkanlah urusanku. Yang terjadi setelah itu pernah sempat dimudahkan. Sempat dimudahkan, sempat diberi nikmat, tapi sempat juga diuji, diuji Hmm. lagi. Gitulah dunia ya. Ya, gitulah dunia tuh. Sebagaimana bola kan, Iya, kadang apa? Melambung, kadang ditendang-tendang, mm-mm. gitu ya. Iya. Oke, terakhir Bang. Apa pesan Abang untuk orang yang mungkin seusia dengan Abang atau juga mungkin baru masuk Islam? Pesan Abang apa Bang untuk orang-orang yang mungkin akan memutuskan Islam atau dia sudah masuk Islam baru-baru ini Hmm. atau sedang mengalami apa yang Abang rasakan hari ini? Mungkin bisa ceritakan ke orang-orang yang di luar sana. Pesan Abang apa? Pesannya ya, ingat semua tuh pasti berlalu. Nggak ada yang cepat, nggak ada yang pun yang lambat. Jadi tetap jalanin aja. Tetap jalanin aja ya. Ya, Insya Allah. Terus istri, lupa saya tanya tadi. Istri abang nih berawal dari Islam atau memang juga bukan Islam sebelumnya?
Udah dari awal Islam. Oh, memang dari awal Islam ya. Iya, Mm-mm. Anak sehat? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Abang sehat? Sehat. Nah itu tanda Allah baik loh bang. Iya, itu tandanya Allah baik. Allah masih sayang. Allah masih sayang. Ada enggak momen abang tuh sampai nangis gitu? Betapa sayangnya Allah sama saya ini? Pernah enggak? Pernah. Pernah bang ya? Iya, pernah. Di momen apa tuh bang? Di momen ketika lagi maksiat. Ketika lagi maksiat. Hmm. Kamu pernah berpikir tuh, Allah kan udah kasih nikmat, udah kasih semuanya. Allah cuma nguji bentar doang, kenapa kita maksiat? Hmm. Kenapa kita masih mau melawan Allah kan? Nggak mau sholat. Padahal sholat cuma bentar, 5 menit tidak selesai. Tapi dengan sombongnya, dengan angkuhnya kita meninggalkan. Pernah ninggalkan sholat ya? Pernah. Tapi Allah masih sayang, masih baik, masih mau ngingatin. Bentuk Allah ngingetin abang tuh seperti apa bang? Seperti pas denger azan tuh sedih. Ayo, Masih sampai sekarang bang? masih kadang tuh Ya sedih. Allah. Terus dalam hati, ayo sholat. Tapi dalam raga, ah, udahlah, males. Hmm. Padahal Allah bisa aja bikin saya saat itu, ya, Ya ya ya. udah dibangunin kagak mau sholat, udah dipanggil pura-pura nggak dengar. Pernah ya? Kan Itu udah di posisi Islam. udah di posisi setelah, Untuk saat ini insya Allah istiqomah lah ya. insya Allah lagi menata ulang. Menata ulang. Insya Iya, Allah. Subuh gimana subuh subuh? subuhnya lagi goyah. Ya Allah. Tahajud tahajud. Tahajudnya bolong. Hmm. Ya ya itulah tadi ya karena Mm-mm. mungkin merasa sedikit mana Allah nih gitu ya. Ya, mana Allah nih. Ya ya ya. Eh tadi abang udah nyampaikan ya pesan Ya, tetaplah apa tadi? Tetaplah menjalani menjalani karena semua pasti akan berlalu. semua pasti akan berlalu. Tidak ada yang cepat, tidak ada yang lambat. Tidak cepat ada tidak ada yang lambat ya. Penting istiqomah bang ya. Yang penting istiqomah. Nah inilah yang abang minta ya. Ini juga yang abang minta ya istiqomah ya. Iya, Ya ya ya. Ya mudah-mudahan Bang Elvin ya iya, kita doakan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Bang Elvin ini dan istri dan anak ya mudah istiqomah. Mudah-mudahan jadi orang-orang yang disayang Allah selalu iya, amin. dan semoga ya ujian-ujian saat ini nih bisa menjadi abang untuk merasakan nikmat Allah ketika ditolong Allah nanti. Amin. Karena kan gini, konsep ujian tuh kan gini. Sengaja Allah tuh buat sakit kita kan. Iya, Biar apa? Biar nanti ketika kita sembuh dari sakit itu, kita bisa merasakan alhamdulillah aku sehat, ya kan? iya, Maka kalau rasa sakit hari ini tahan kan? Tahan yang abang bilang tadi kan, istiqomah. hmm, Tahanlah, bertahanlah. tahan. Baiklah, makasih banyak Bang Elvin sudah berkunjung ke Masjid Ismu Yahya. Semoga lain kali kita bisa silaturahmi ke depot air minumnya Bang Elvin ya. Ya, Ya ya. Udah berapa lama buka usaha ini? 3 tahun. 2-3 tahun ya. Hmm. Mudah-mudahan usahanya lancar dan kalaulah misalnya sekarang lagi diuji, mudah-mudahan Allah berikan jawaban, Allah berikan solusi lah ya. Iya, Ya kan. Dan satu sih pesan saya Bang ya. Ini untuk semuanya ya, bukan cuma untuk Bang Elvin, untuk semua di antara kita muslim ini. Allah itu tidak terlihat, tapi Allah bisa dirasakan.
ya kan? Ya. Bisa dirasakan. Sebagaimana Bang Elvin tadi bilang, ketika saya mulai malas sholat, ya kan? Ketika saya udah mulai futur iman dan tak percaya dengan Allah, tapi masih Allah lembutkan hati saya untuk dengar azan tuh masih gemetar gitu ya. Mm. Itu adalah salah satu nikmat dari Allah. Dan yakin dan percayalah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tahu ayat itu Bang? Tahu, Apa artinya itu Bang? sesungguhnya kesulitan itu bersama kemudahan. Betul tuh Bang. Abang bilang betul sekali. Di dalam kesulitan itu bersama. Di situ kata-kata dan wa. Hmm. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ma'ah, Hmm. bersama. Jadi Sama. bukan setelah ada kesulitan, ada kemudahan, bukan. Sebagaimana Bang Elvin tadi bilang, ketika saya pengen maksiat, tapi Allah tuh masih kasih saya tuh lembut untuk dekatkan azan sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Ya Allah, nikmat tuh Bang. Iya nih, Mat. Belum tentu loh orang muslim merasakan hal demikian. Ya kan? Iya. Iya, terima kasih banyak Bang Elvin sekali lagi. Salam sama istri sama anak Abang ya. Iya. Masih kecil anaknya ya? Iya, masih Masya Allah. Berapa tahun Bang? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Mudah-mudahan nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi kita. Ya mungkin kita bisa juga silaturahmi ke rumah Abang Elvin ke apa? Rumah atau kontrak atau gimana? Rumah. Oh, udah rumah, beli rumah ya. Ya. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan kehidupan Bang Elvin dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai nih ya. Dengan penuh kita tadi ada diam-diaman gitu ya. Iya. Ya karena saya juga termenung, ya apa ya, kaget juga dengar Abang untuk saat ini masih diuji gitu ya, masih berat sekali ya. Saya memahami hal itu gitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan teman-teman yang sedang diuji juga dengan mungkin ekonomi, semoga Allah eh, berikan kemudahan ya kan. Sebenarnya udah Allah jawab sih, ya kan, dengan sulitnya ekonomi kita, tapi Allah masih mudahkan kesehatan kita. Ya. Bayangkan kalau udah sulit ekonomi, sulit juga sehat, sulit juga hati, sulit juga iman. Berarti Allah udah tanda kutip udah mungkin kemana Allah gitu ya. Ya. Kalau berpikir manusia, tapi Allah tetap ada kok gitu. Terima kasih banyak Bang Elvin sekali lagi ya. Jangan ragu untuk mampir ke Masjid Ismiyah lagi dan mudah-mudahan bisa silaturahmi lebih dalam. Dan untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya ya kan. Dan ini channel baru dan yang mudah-mudahan bisa berkembang nanti ya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Kita tutup alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kita sempurnakan dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti sebelum saya tutup ya, saya minta Bang Elvin kita belajar bareng yuk, belajar Quran. Mau enggak? Boleh? Nah, nanti kita belajar bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau Abang bisa kan lebih enak ya. Mm-mm. Al-Fatihah udah bisa ya. Alhamdulillah udah. Surah-surah pendek mungkin udah bisa ya. Udah. Tapi kalau baca Al-Qur'an itu kan mungkin butuh waktu ya. Nanti mudah-mudahan bisa nanti kita belajar ya Bang ya. Nah, tetap istiqomah dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.